time. Jadi I have set the meeting into 40 minutes. Jadi ada 3 sesi. Pre-activity-nya akan ada 4 menit. Core activity-nya ada 30 minutes, 30 menit, and the last session post activity yang tadinya 12 minutes menjadi 6 minutes. Before we continue our lesson today, make sure that your microphone is in mute position and your camera is on. You can unmute your microphone if I ask you to speak, okay? Kamera nyala semua ya. Anak-anakku sekalian sudah siap belajar hari ini ya, Nak? Siap, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, class. Waalaikumsalam. Good morning. Morning, ma'am. Kita lanjut ke pembelajaran. Mem mau kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita selama 40 menit ke depan berjalan lancar. Amin. Get your friends to pray. Do you still remember what is our topic last meeting? Masih ingat materi kita sebelumnya? Yang membahas tentang kejadian yang sudah berlalu. About past Ya, past tense. What kind of past tense? Simple past tense. Ya, that's good. Very good of you, Cakra. Terima kasih. Kaitannya dengan materi kita di pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang tenses, tapi namanya sudah beda. It's not about simple past tense anymore, but it's present perfect tense. Ada yang pernah dengar apa itu present perfect tense? Atau pasti dalam kehidupan sehari-hari selama berkegiatan kalian pasti sering mengucapkannya dalam bahasa Indonesia tapi belum mengenalnya dalam bahasa Inggris. Mengapa kita penting untuk mempelajari ini? Karena tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat video kalian bisa mengidentifikasi unsur kebahasaan. Materinya apa saja, Mem? Materinya itu tadi deklaratif, sentence positif dan negatif ya. Ya. Kemudian ada interrogatif. Apa itu interrogatif? Masih ingat? Suci, have you had your breakfast? Yes. Yes. How do you answer it? Yes, I have, ma'am. Yes, I have. Chia, have you had your breakfast? No, ma'am, I haven't. Okay. Tahu nah apa itu present perfect tense? Present perfect tense. Yang pakai have, Bu ya? Ya, betul, yang pakai have. Dan pakai apa lagi satu? Temannya have? Saya, Bu. Ya, Hasrida nak. Apa nak? Yang pakai kata kerja bentuk ketiga bukan? Kata kerja bentuk ketiga. Jadi nak, polanya itu untuk menyegarkan saja sebagai pemahaman konsep di awal supaya kegiatan kita berlanjut dengan mulus nanti. Kalian harus tahu dulu present perfect tense itu intinya have dan has sebagai auxiliary verb, jadi bukan sebagai kata kerja ya, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Ingat saja bentuk kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, nanti kalian ingat kembali. Oke. Bagi kelompok ya, supaya kita kelas kita rame, jadi nanti berdiskusi karena kalian ada 8 orang. Jadi Mem mau bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ada Diono, Sapar. Putarkan sebuah video tentang present perfect tense. Jadi tugas kalian competition like storytelling. Well, I hope that you will win this competition. I hope so. Thanks, Steve. What will you do after school? I haven't had any plans yet. Let's go to ABC Restaurant. It's a new restaurant in town. We can try many unique foods. That's a good idea.
Can I help you? Yes, please. What's the special menu for today? We have roasted snails and baked brains. So stressed. What's up? I haven't finished my art project, and the deadline is tomorrow. Besides, I have to do my math homework too. This makes me busy. Well, I have done all my homework. Let me help you print. I'm good at arranging music. Maybe I can help you to do your art project. Really? Thank you, Steve. That's very kind of you. Oh, Serunya menonton. Ya, Bu. Sambil diperhatikan nak, apa pilihannya? Kalian catat. Ingat, auxiliary verb ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke, nomor 2. Nomor 8. Masih ada 4 lagi. Ya, nomor yang terakhir. Oke, apakah is the video interesting for you? Apakah videonya menarik? Yes, Ma'am. Ya, sekalian kita refresh ya. Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Sudah sempat diskusi yang video pertama tadi. Mana kelompok 1? Diono, Sapar, Cia sama Judas, kelompok 1. Ada dapat jawabannya, Nak? Ada kalimat deklaratif? Siapa yang bisa? Deklaratif. Deklaratif sentence, pernyataan tadi yang tadi kan ada dialog antara Freya dan siapa yang laki-laki, siapa yang ingat? Steve dan Freya. Jadi apa yang dikatakan Steve pertama kali? Ada yang dapat? Ada yang dapat, Nah, kelompok 1? I have one. Ya, Cia. I have one. I have one. Coba kalimat lengkapnya, Nak. Cuman itu yang saya dengar, Bu. Oh, cuma itu saja sempat dicatat. Ya, enggak apa-apa. Itu sudah betul. I have one. Jadi, karena subjeknya adalah, apa subjeknya di kalimat I have one itu? I, betul. I, untuk ingat, untuk penyegaran ya. Untuk subjek I, you, we, dan they, kita pakai auxiliary verb have. Dan kata kerjanya won. Apakah won itu regular atau irregular verb?
Irregular, Ma'am. Irregular. Dari kata dasar apa, Nak? Ada yang Win. win, betul. Win, won, won. Jadi itu khusus untuk irregular verb harus kalian hafal. Karena beda polanya dengan regular verb. Jadi, terima kasih Cia, jawabannya bagus sekali. Kalian sempat tangkap. Yang pertama tadi, I have won speech competition. Oke, yang kelompok 1 masih ada lagi jawaban lain? Ada yang dapat, itu kan tadi, Cia, itu tadi, I have won the speech competition, itu masuk dalam tipe kalimat apa, Nak? Deklaratif atau interrogatif? Deklaratif, Bu. Deklaratif, betul, bagus sekali. Pernyataan dalam bentuk Positif. positif. Kalau dalam kalimat deklaratif dalam bentuk negatif, ingat penanda kalimat negatif itu ada kata Not. not, betul Not. sekali. Jadi kalau kita buat ke dalam kalimat negatif, Judas, I have won win the competition, Mom. kalimat negatif sayang. Or I have not win the competition. I have not win the competition. Apakah itu sudah betul, Nah Cakra? Cakra. Tidak. Kalimatnya tadi Judas, Nah, I have not. I have not win verb 3 berarti win won. Kalau tidak salah Bu ya, berarti I have not won the competition. Betul, tepuk tangan untuk Cakra. Jadi harus diperhatikan untuk present perfect tense, jika kita mengubahnya ke dalam bentuk kalimat negatif, kata kerja bentuk ketiga tidak berubah. Beda dengan waktu kita mempelajari simple past tense, ya, dia kembali ke base infinitive, kembali ke kata kerja dasar. Tapi kalau yang ini tidak. Jadi tetap I have not won the competition. I haven't won the competition. Boleh juga dipakai kata never. Never itu juga bermakna negatif. I have never won the competition. Ya? Did you got the interrogative sentence in the video, the first video? Saat si Steve bertanya ke Freya atau Freya bertanya ke Steve, ada? Kalimat apa? Melki, carikan di kalimat tanya satu. What you have ordered? What you have ordered. Jadi itu contoh kalimat interrogatif dalam video. What have you ordered? Jadi kata kerja bentuk ketiganya ordered. Ordered. Coba semua ulangi setelah mem. Ordered. Ordered. Betul. Pintar. Diono. Coba nak. Order, Ma'am. Order. Hanya bisa membedakannya dari pronunciation kita untuk past participle. Nah, untuk video kedua, ada yang dapat jawabannya. Jawabannya semua pakai has ya, karena yang bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam kalimat itu hanyalah si nenek sebagai she, pronounnya she, dan anak laki-laki itu yang boy, dia he. Jadi ada yang dapat jawaban nomor 1? Asrida? Apa tadi itu, Bu? Apa tadi? Menendang. Iya, menendang. Apa itu bahasa Inggrisnya? Kick, Bu. Kick. Oh, Apa bahasa Inggrisnya menendang? kick. Oh, kick. Jadi dikasih kick itu dikasih ke kata kerja bentuk ketiga apa, Diono? Jadi apa kicknya? Jadi kiket, Bu. Aduh, kiket. Kick. Iya, Bu. Kick.
Kicked. Coba ulangi nak, kicked. Jadi karena dia regular verb, tinggal kita tambahkan akhiran e dan d, tambah ed di belakang. Jadi kicked dibaca kicked, kicked, kicked. Oke, letus di belakang supaya kelihatan bedanya mana yang kata kerja dasarnya, mana yang past participle. Ada jawaban yang lain? How do you say menemukan in English? Menemukan. Cara Fine. fine, kata fine. Apa bentuk fiturnya? Past participle untuk kata fine, Cakra? Find it, Bu. Find it. Find it. Find it. Ada jawaban lain, Suci? Found. Ya, found, Cakra. Find itu termasuk dalam kategori irregular verb, jadi dia find, found, ya. Jadi setelah kita sampai di sini belajar, apa yang sudah bisa anak-anakku dapat hari ini, nak? Belajar apa kita hari ini? Present perfect tense. Present perfect tense. Apa itu ciri-ciri khasnya present perfect tense, Hasrida? Menggunakan have atau has, ma'am. Ya, apalagi Diono kata kerjanya? Kata kerja ketiga, Ibu. Kata kerja ketiga, bagus. Melki, cirinya present perfect tense, pasti ingat tadi Cia sama Diono sudah bantu sebutkan. Tinggal mengulangi saja, Melki. Oke, has Pakai dan have. have. Saya ingat, Bu. Ya, pakai has sama have. Kalau mem kasih tahu, Sapar sudah menonton bola. Bagaimana kalimatnya itu? Melki? Has watch football. Football match. Ih, pintarnya ternyata sering-sering pergi kantin, dia titip telinganya di kelas. Bagus. Melki bagus. Sapar has watched the football match. Ada lagi kesulitan yang lain? Deklaratifnya ya, kalimat pernyataan. Kalau kalimat negatif itu harus ada kata not. Kalimat interrogatif itu harus tanya, have-nya di depan. Oke, auxiliary verb-nya ada di depan. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Iya, yang mau Bu. bertanya. Itu kata kerja kok bisa berubah-berubah model-modelnya tuh. Kayak mana kita bisa tahu itu, Bu, model-modelnya itu, Bu? Ya, bahasa itu ada polanya. Itulah keunikan dari bahasa Inggris yang memacu kita untuk mempelajari, dia punya aturan tersendiri. Ini hanya salah satu bentuk tenses dari 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Pelan-pelan saja dipelajari, nak. Dipraktekkan di rumah. Saya sudah makan, Bu, di sekolah. Tidak bisa, Bu. Kenapa? Coba Nggak hafal kata kerjanya, Bu. Berubah-ubahnya nggak ngerti. membantu. Apa bahasa Inggrisnya? Makan, Diono? Eat. Itu kata kerja beraturan atau tidak? Regular, tidak beraturan. Jadi dia dari eat, ate, eaten. Jadi kalau Diona sampai di rumah disuruh ibu makan, masih kenyang, bilang saya sudah makan. I have eaten. Saya sudah makan. Ada lagi pertanyaan? Itu harus dihafalkan ya. Okay, do you have any questions? Kita membuat kalimat pertanyaan, ma'am. Ya, Tadi cara belum paham. bagus. Cara membuat kalimat pertanyaan dalam bentuk present perfect tense. Ingat, have dan has-nya, auxiliary verb-nya dikasih maju ke depan. Have you done your homework? Sudah Ki kerjakan PR tak? Have you done your homework? Dari kata kerja do. Do, did, done. Have you done your homework? Breakfast. Jadi ada have dan had di situ. Had-nya itu yang kata kerja ketiganya ya. Sudah cukup untuk hari ini. Kalian begitu luar biasa, Mem senang. Mudah-mudahan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya semua pada sehat, kita bisa ketemu lagi.
di tahun ajaran baru mudah-mudahan kita bisa langsungkan tatap muka. Nah, pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang present perfect tense. Jadi diingat-ingat pola yang sudah didapat hari ini ya. Minggu depan itu kalian akan praktek menyusun atau membuat kalimat sendiri. Nanti akan lebih seru karena Mem sudah siapkan metode yang bagus untuk kalian bisa mengeksplorasi lebih tentang present perfect tense. Sebelum kita tutup, kan Diono untuk memimpin doa. Yes, ma'am. Okay, ladies and gentlemen, before we close this lesson, let's pray together. Praying begin. Finish. Thank you, ma'am. Thank you, Diono. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Ma'am, good morning, ma'am.